reading group Max Havelaar yang ke-12. Jadi kita sudah memasuki pertengahan bab 6. Di minggu kemarin kita sudah membaca bagaimana dari perspektif Stern mengenalkan khususnya Bupati Lebak, Raden Adipati Kartanegara beserta landscape wilayah Lebak di pertengahan abad ke-19, khususnya penjelasan mengenai kondisi jalan, lingkungan, baik Lebak maupun Pandeglang, dan kita terakhir sampai ke pertemuan antara Bupati dengan Komandan Duklari. Jadi kita sampai situ, dan hari ini kita lanjutkan kembali pembacaannya. Langsung saja Pak Ubay, silahkan memandu jalannya reading group ini. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman. Kita bertemu kembali di pertemuan ke-12 ini di pembacaan novel Max Havelaar karangan Multatuli yang ditulis oleh Edward Dawes Dekker alias Multatuli tahun 1859. Kita akan melanjutkan pembacaan bab 6 yang kemarin sempat kita mulai pembacaannya, dan kita akan melanjutkan karena bab 6 ini termasuk yang agak panjang. Oleh karena itu kita pelan-pelan saja menyelesaikan bab 6 ini. Silahkan di share screen. Baik. Hanya ada beberapa keadaan di dunia materi ini yang tidak memberi kesempatan kepada seorang pemikir untuk melakukan pengamatan secara cerdas. Sehingga aku seringkali bertanya kepada diriku sendiri, apakah banyaknya kesalahan yang sudah kita anggap lumrah? Banyaknya ketidakadilan yang kita pikir benar berasal dari fakta bahwa kita telah kelamaan duduk dengan teman yang sama di dalam kereta pelancong yang sama. Di dalam bahasa sehari-hari, di bahasa Indonesia yang sekitar 2 atau 3 atau 4 tahun belakangan ini, kita mendengar istilah banalitas. Nah, banalitas itu kesalahan yang dianggap lumrah, banal. Misalnya di beberapa kota sekarang ada banalitas pon-pon besar untuk menuliskan di tempat wisata, di pantai, di alun-alun, itu menjadi banal. Kalau di Eropa misalnya di stasiun di bandar udara di Amsterdam ada pon besar, Amsterdam. Itu banalitas. Jadi kita lanjutkan. Kaki yang harus kau letakkan di sebelah kiri di antara kotak topi dan keranjang ceri kecil, lutut yang kau tekankan pada pintu kereta agar tidak membuat perempuan di seberangmu berpikir kau hendak mengusik atau kesuciannya. Kaki yang kapalan yang sangat ngeri terhadap tumit pelancong komersial di dekatmu. Leher yang harus kau miringkan begitu lama ke kiri karena hujan menerobos masuk dari sisi kanan. Semuanya ini pada akhirnya akan sedikit menimbulkan ketidaknyamanan. Kurasa baik sekali untuk sesekali bertukar kereta, kursi dan teman seperjalanan, sehingga kau bisa memiringkan leher ke arah lain. Terkadang bisa menggerakkan lutut, dan mungkin di dekatmu ada perempuan muda bersepatu dansa, atau bocah laki-laki kecil yang kakinya tidak menyentuh lantai kereta. Maka kau punya peluang lebih baik untuk melihat-lihat dan berjalan lurus, begitu tanah padat berada di bawah kakimu. Lagi-lagi saya ingin menyampaikan betapa terjemahan ini menarik. Saya pikir Mbak Ingrid Nimpoeno sangat seperti juga terjemahannya Pak Yasin sangat nyastra gitu ya. Ini mengingatkan kita pada
aktivitas reading group ini. Jadi di tengah modernitas yang mengharuskan serba cepat, mungkin ada baiknya sebentar kita melakukan aktivitas yang pelan. Jadi di tengah modernitas yang menuntut serba cepat, kita menikmati pembacaan ini dengan pelan. Seperti juga harapan dari Stern lewat harapan dari Multatuli melalui Stern di paragraf ini. Ini mengajak kita untuk keluar dari zona nyaman, mungkin kalau dalam pekerjaan seperti itu. Coba kita baca pelan-pelan sekali lagi. Di antara kesuntukan ini, kaki yang harus kelotakan di sebelah kiri di antara kotak topi dan keranjang ceri kecil, lutut ya kau tekankan pada pintu kereta agar tidak membuat perempuan di seberangmu berpikir kau hendak mengusik atau kesuciannya. Kaki kapalan yang sangat ngeri terhadap tumit pelancong komersil di dekatmu, leher yang harus kau miringkan begitu lama ke kiri, karena hujan menerobos masuk dari sisi kanan. Semua ini pada akhirnya akan sedikit menimbulkan ketidaknyamanan. Ini ada saran dari Stern, ada saran dari Hafler melalui Stern, ada saran dari Multatuli melalui Stern. Kurasa baik sekali untuk sesekali bertukar kereta, kursi dan teman seperjalanan, sehingga kau bisa memiringkan leher ke arah yang lain. Terkadang bisa menggerakkan lutut, dan mungkin di dekatmu ada perempuan muda bersepatu dansa, atau bocah laki-laki kecil yang kakinya tidak menyentuh lantai kereta. Maka kau punya peluang lebih baik untuk melihat-lihat dan berjalan lurus, begitu tanah padat berada di bawah kakimu. Kenapa ada kata tanah padat berada di bawah kakimu? Ini seolah ingin menjelaskan kepada kita bahwa betapa lumpur di sepanjang perjalanan antara Pandeglang menuju Lebak ini luar biasa, sehingga kereta yang membawa rombongan Hafler berkali-kali terperosok di dalamnya. Kurasa baik sekali untuk sesekali bertukar kereta, kursi dan teman seperjalanan. Menarik ya. Kalau teman-teman ada yang ngasih pendapat, monggo silakan ya, langsung saja. Kita lanjut. Jadi saya bisa dipotong di tengah pembacaan ini. Aku tidak tahu apakah di dalam kereta yang berhenti di depan pendopo itu ada sesuatu yang berlawanan dengan pemusatan kesinambungan itu, tapi jelas perlu waktu beberapa saat sebelum ada yang muncul dari dalamnya. Paragraf ini ya, paragraf paling atas di baris kedua. Di kolom kedua maksudnya. Sekarang kita masuk paragraf berikutnya. Selamat datang Pingga Dani, Mas Sigit dan Mas Subhan. Tampaknya nanti setelah ini saya akan minta Mas Sigit, Mas Subhan atau Mbak atau Mas Pingga Dani untuk membacakan. Saya lanjutkan dulu ya. Tampaknya terjadi kesulitan bersopan santun. Ini menjelaskan suasana sebelum turun dari kereta sebenarnya. Namun yang luar biasa Multatuli hampir 170 tahun lalu bisa mendetailkan suasana di dalam kereta dan ketika tiba di Rangkas Bitung. Tampaknya terjadi kesulitan bersopan santun. Tampaknya terjadi kesulitan bersopan. Jadi langsung to the point aja. Jika dinilai dari kata-kata silakan madam dan residen. Bagaimanapun seorang lelaki akhirnya melangkah keluar dengan sikap dan penampilan yang mungkin sedikit mengingatkanmu pada reptil yang tadi kusebutkan. Karena setelah ini kita akan berjumpa kembali dengannya. Akan langsung kuceritakan bahwa kekakuan sikap lelaki itu bukan hanya karena baru naik kereta pelancong dalam waktu lama. Tanpa kereta, dia tetap memperlihatkan ketenangan, kelambanan, dan kehati-hatian yang akan dicemburui oleh banyak reptil, dan yang di mata banyak orang akan dianggap sebagai tanda-tanda ketenangan, kesabaran, dan kebijakan. Lelaki itu menyerupai sebagian besar orang Eropa di Hindia yang sangat pucat,
walaupun itu sama sekali tidak dianggap sebagai tanda kurang sehat di daerah ini. Raut wajahnya halus, jelas membuktikan adanya perkembangan intelektual. Namun, ada sesuatu yang dingin dalam tatapannya. Sesuatu yang mengingatkanmu pada tabel logaritma. Dan walaupun penampilannya secara keseluruhan menyenangkan atau tidak menjijikan, mau tak mau orang akan berpikir bahwa hidung sangat besar dan runcing di wajahnya, merasa jengkel karena hanya ada sedikit keriuhan di sana. Siapa dia? Siapa yang baru saja dijelaskan ini? Ada sedikit kaku, berpenampilannya tampak intelek, hidungnya, wajahnya pucat, kemudian dingin dalam tatapannya, kemudian penampilannya sih menyenangkan, walau tidak disebut menjijikan, namun dia agak jengkel karena ketika tiba turun dari kereta tidak tampak keramaian begitu. Siapa dia? Kita lanjutkan lagi. Dengan sopan lelaki itu mengelurkan tangan untuk membantu seorang perempuan turun dari kereta. Dan setelah dia menerima seorang anak bocah laki-laki berkulit putih berusia sekitar 3 tahun dari tangan seorang lelaki yang masih berada di dalam kereta, mereka memasuki pendopo. Lalu lelaki terakhir itu turun, dan siapapun yang mengenal Jawa akan langsung mengamati bahwa lelaki itu menunggu di pintu kereta untuk membantu seorang babu, seorang pengasuh dari Jawa yang berusia tua turun. 3 pelayan sudah keluar dari kabin kulit tambahan yang diletakkan di belakang kereta bagaikan tiram muda yang menempel pada tiram tua. Lelaki yang pertama kali turun sudah mengelurkan tangan kepada bupati dan pengawas Verbrugge yang menerimanya dengan hormat, dan dari sikap mereka kau bisa melihat bahwa mereka menyadari kehadiran orang penting. Lelaki itu Residen Banten, provinsi besar yang di dalamnya mencakup distrik Lebak, sebuah wilayah yang dalam bahasa resminya disebut asisten keresidenan. Jadi teman-teman, lelaki yang pertama kali turun dari kereta, jadi kereta itu ada 2, ada sekitar 4 atau 6 kuda yang menarik kereta itu, kemudian ada kereta gandeng. Nah, yang turun pertama kali itu ternyata adalah Residen Banten, namanya Bres Van Kempen, atau si lidah yang bergetah. Residen Banten dianggap sebagai seorang lelaki yang kaku, namun tampak intelek. Di dalam kehidupan nyatanya, Van Kempen ini terakhir dia menjabat sebagai Residen Yogyakarta sebelum akhirnya meninggal karena gila. Jadi yang menjadi catatan di beberapa buku, di bukunya William Frederick Herman Multatuli yang penuh teka-teki, Residen Banten Pres Van Kempen ini tidak pernah menikah sampai akhir hayatnya. Dan setelah dari Banten dia ditugaskan di Yogyakarta dan meninggal setelah mengalami sakit jiwa atau gila. Disebut lidah yang bergetah karena apa ya namanya, itu sebutan dari Havelaar sendiri. Jadi Residen Banten merupakan provinsi besar yang di dalamnya mencakup distrik Lebak. Nah, ini seperti yang kemarin Mas Subhan sampaikan, jadi salah penulisan di awal Provinsi Pandeglang, yang benar adalah distrik Pandeglang, distrik Lebak. Nah, residen ini menguasai, kalau sekarang residen itu setingkat gubernur, kemudian asisten residen setingkat bupati. Jadi yang hadir, yang datang di acara di peristiwa ini Residen Banten yang mengantarkan asisten residen Lebak. Di dalam sejarah ini peristiwa ini terjadi pada tanggal 21 Januari 1856. Kita lanjutkan teman-teman ya.
Ketika membaca karya fiksi, aku, nah ini Stern, si pencerita, seringkali merasa tersinggung karena penulisnya hanya sedikit menghormati selera publik. Ini hal lain. Bagaimana ini sebenarnya masih kelanjutan dari penjelasan sifat dari Presiden Banten. Ketika membaca karya fiksi, aku seringkali merasa tersinggung karena penulisnya hanya sedikit menghormati selera publik. Terutama ketika menceritakan sesuatu yang konyol atau menggelikan. Seseorang yang tidak memahami bahasa tertentu atau setidaknya melafalkan bahasa itu dengan buruk, sengaja ditampilkan kesulitan untuk bicara. Orang Sunda ditampilkan melafalkan huruf F, kesulitan maksudnya melafalkan huruf F. Sehingga film, fantasi, favorit, pina. Jadi jika diucapkan yang benar menjadi film, fantasi, favorit, pina. Atau faktor-faktor yang berfungsi sebagai fakta faktual. Faktor-faktor yang berfungsi sebagai fakta faktual. Ini jok-jokannya orang Sunda ternyata ditulis oleh Multatuli. Sampai hari ini masih ada sebenarnya jok-jok seperti ini. Orang Sunda mah tidak bisa mengucapkan kata film misalnya. Selalu film atau film. Tidak bisa mengatakan favorit. Tidak bisa mengucapkan favorit, tapi favorit. Gitu. Selalu P. Tidak bisa Kak mengucapkan huruf F. Ternyata Multatuli menuliskannya di tahun 1859. Bagaimana Multatuli peka ya. Jadi masuk itu jok-jok seperti ini di novel sastra dunia Max Havelaar. Sebagai pengganti orang Sunda dipilih seseorang yang gagap atau diciptakan. Seseorang yang hobinya mengucapkan dua patah kata secara terus-menerus. Aku pernah menyaksikan kesuksesan pertunjukan campur sari konyol karena di dalamnya ada seseorang yang selalu berkata, "Namaku Meyer." Kurasa cara melucu seperti itu murahan dan sejujurnya aku akan marah kalau kau menganggapnya lucu. Sekarang ya 4 atau 5 tahun terakhir di Indonesia juga rame dengan stand up komedi ya, di mana-mana di televisi, di kampus, di acara-acara tertentu ada stand up komedi. Biasanya seperti itu, diawali dengan namaku bla 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 gitu. Tapi kini aku sendiri harus menampilkan sesuatu yang seperti itu. Sesekali aku harus menampilkan seseorang, ini akan kulakukan sejarang mungkin yang benar-benar punya gaya bicara yang membuatku khawatir dituduh berupaya dengan sia-sia untuk membuatmu tertawa. Oleh karena itu, aku harus meyakinkan bahwa bukanlah kesalahanku jika Residen Banten yang pembawaannya sangat tenang itu punya cara sangat ganjil dalam mengekspresikan diri, sehingga sulit sekali bagiku untuk menggambarkannya tanpa membuat diriku seakan ingin menghasilkan efek kelucuan melalui tik. Jadi tik, 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 tik. Ini expert menceritakan bagaimana kalau Residen Banten bicara itu selalu ada jeda gitu. Dia bicara seakan di belakang setiap kata ada tanda titik atau bahkan jeda panjang dan aku tidak bisa menemukan perbandingan yang lebih baik untuk jeda di antara kata-katanya. Selain keheningan yang mengikuti kata amin setelah doa panjang di gereja, yang seperti diketahui oleh semua orang menandakan waktu yang tepat untuk batuk atau membuang ingus. Perkataan yang diucapkan oleh Residen Banten itu pada umumnya sudah dipertimbangkan dengan baik dan seandainya dia bisa membujuk dirinya sendiri untuk menghilangkan jeda-jeda yang tidak tepat itu, setidaknya kalimat-kalimatnya bisa diterima dari sudut pandang retorika. Namun semua jeda, gagap, dan kemacetan itu sangat melelahkan orang yang mendengarnya.
Seringkali seseorang salah mengerti pada umumnya jika kau mulai menjawab karena mengira kalimat residen itu sudah selesai dan sisanya terserah pada kecerdikanmu. Kata-kata yang tersisa itu muncul bagaikan sisa-sisa tentara yang kalah perang, membuatmu berpikir bahwa kau telah menyela gagasan yang selalu tidak menyenangkan. Ini bagaimana si lidah yang bergetah atau ya si residen Banten ini memang cara berbicaranya terpotong-potong. Gitu. Dijelaskan juga di bukunya William Broderick Herman bagaimana residen Banten ini dalam berkata suka ada jeda dan seolah-olah sudah selesai, namun ternyata masih terus. Masyarakat di Serang, setidaknya yang bukan pegawai pemerintah, menyebut gaya bicara residen Banten itu licik. Tapi pegawai pemerintah lebih berhati-hati. Menurutku kata itu sangat tidak menyenangkan, tapi harus kuakui bisa mengekspresikan dengan sangat baik kualitas utama kefasihan bicara residen itu. Hingga saat ini aku belum pernah bercerita apa-apa mengenai Max Havelaar dan istrinya. Teman-teman dari halaman 1 baru si Multatuli menuliskan lengkap nama Max Havelaar sebagai sebuah nama itu di paragraf ini. Sebelumnya disebutkan Havelaar, tapi di sini ditulis lengkap Max Havelaar. Aku belum bercerita apa-apa mengenai Max Havelaar dan istrinya. Ini menurut Stern, pemuda Jerman yang ditugaskan untuk menulis buku tentang kopi. Karena mereka adalah dua orang yang turun dari kereta setelah residen itu bersama anak dan babu mereka. Ini jadi yang di kereta nempel kedua itu di kereta gandengnya. Dan mungkin cukuplah untuk menyerahkan penjelasan mengenai penampilan dan karakter mereka pada peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam imajinasimu yang sepantasnya. Ini kebiasaan Multatuli, kebiasaan Edward Doesdecker ketika mau menjelaskan sesuatu, ini mendorong orang untuk berpikir tidak akan menjelaskan, tapi berikutnya suka diperbaiki lagi. Misalnya, barusan saja di paragraf terakhir, dia tidak akan menjelaskan bagaimana karakter Havelaar dan istrinya. Cukup katanya di peristiwa yang terjadi, biarkan si pembaca mengimajinasikannya seperti apa. Tapi diralat kemudian. Namun, ini gayanya seperti kita sedang ngobrol dengan teman. Guslah, biarin aja, saya nggak akan cerita tentang siapa itu seseorang bla 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 misalnya. Kemudian diralat. Tapi kan kita lagi ngobrol tentang dia, jadi udahlah kita obrolin. Namun, karena kini aku sedang sibuk menjelaskan, akan kukatakan kepadamu bahwa Madam Havelaar tidaklah cantik. Jadi, penjelasannya itu tidak seperti ini. Madam Havelaar atau istri Havelaar adalah seseorang yang bla 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 bla. Jadi kalimatnya cukup langsung seperti ini. Namun karena kini aku sedang sibuk menjelaskan, akan kukatakan kepadamu, kepada pembaca maksudnya. Hai Hendra, hai Mas Ahmad, hai Mas Sigit, hai Pingga misalnya. Hai siapa? Nara, Tri. Karena saya sedang bercerita tentang Havelaar dan istrinya, jadi saya akan cerita aja ke kalian semua bahwa Madam Havelaar itu tidak cantik. Jadi seperti ngobrol begini, inilah kelebihan dari novel Max Havelaar yang ditulis hampir 170 tahun yang lalu. Bayangkan pada saat itu belum ada novel yang secair begini gitu. Orang masih, para sastrawan Eropa, mungkin sastrawan dunia masih ngobrol tentang peristiwa kerajaan dan sebagainya. Akan kukatakan kepadamu bahwa Madam Havelaar tidak cantik. Tapi ada sesuatu yang menyenangkan dalam cara bicara dan penampilannya. Madam Havelaar menunjukkan dengan sangat jelas berdasarkan sikap santainya bahwa dia sudah mengenal dunia
dan merasa nyaman berada di kalangan atas. Dia tidak memiliki sifat angkuh kalangan terhormat yang ingin selalu istimewa. Dan dia tidak begitu memedulikan penampilan seperti kebanyakan perempuan lain. Pakaiannya juga bisa dijadikan contoh kesederhanaan. Baju dari kain muslin putih dengan cordeliere biru. Baju dari kain muslin putih dengan cordeliere biru. Cordelier biru. Kurasa di Eropa disebut peignoir, adalah pakaian bepergian. Jadi bajunya putih, pakai apa namanya, rok warna biru, seperti bepergian ke seperti pakaian tamasya. Di lehernya dia mengenakan tali sutra tipis yang digantungi 2 liontin kecil. Jadi ada kayak syal kecil, tapi ada liontinnya yang tidak terlihat karena bersembunyi dalam lipatan-lipatan bajunya. Rambutnya ala Cinois, jadi dikepang dengan untaian melati di kondenya. Seperti itulah dandanannya. Jadi ini mendeskripsikan tampilan ini dulu, tampilan luarnya si istrinya Havlar. Ya. Jadi tidak cantik, tapi kalau bicara sangat jelas, sikapnya santai. Dia tidak memiliki sifat angkuh kalangan terhormat meskipun dia sudah lama di kalangan atas. Kemudian penampilannya seperti kebanyakan perempuan lain, pakaiannya sederhana, hanya pakai baju putih, pakai bawahan biru, kemudian di lehernya ada tali sutra tipis yang digantungi 2 liontin, kemudian rambutnya dikepang. Rambutnya dikepang seperti ala Cina, ya, Cinos, dikepang seperti perempuan Cina gitu. Kemudian ada melati di kondeknya, jadi ada untaian melati. Seperti itulah dandanannya. Baik, teman-teman, ada yang mau melanjutkan pembacaan? Mungkin Mas Sigit, Mas Ahmad, lanjutkan satu paragraf selanjutnya nih, atau siapa, silakan dibuka aja ininya. Dibuka mic-nya. Atau mau lihat seperti apa Tine, istrinya Havlar atau Madam Havlar, namanya Everdeen Baroness van Wijsenbergen alias Tine. Itu ada satu buku khusus yang membahas tentang dia. Tine. Nama istrinya Havlar. Ini ada buku khusus tentang istrinya si Havlar. Judulnya Tine of the Dalen War Het Leven Won. Namun sayang ini belum diterjemahkan. Memang di karya-karya Multatuli belum banyak yang ngebahas tentang istrinya. Bagaimana Tine ini dulu berasal dari kalangan atas di Cianjur. Menikah dengan Havlar, menikah dengan Multatuli pada 1856. Jadi, maaf, 1842. Jadi sekitar 42. Waktu di Padang bertemu, waktu Havlar di Padang, kemudian rehat pergi ke Batavia bertemu dengan Tine. Baik. Kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Everdeen Huberta Baroness van Wijsenbergen alias Tine, istrinya Havlar. Tine disebut Pahlawati Havlar. Jadi justru yang menginspirasi Multatuli untuk bukan nekat, untuk ngambil sikap keluar dari korps pegawai Hindia Belanda itu ya istrinya si Tine. Kukatakan bahwa dia tidak cantik.
Tapi aku tidak ingin kau mengira dia jelek. Ini tadi kamu ya. Aku akan kukatakan kepadamu, sekarang mulai menggunakan kau. Jadi menegaskan bahwa Stern ingin menegaskan kepada kita sebagai pembaca bahwa meskipun dia mengatakan Tine ini tidak cantik, tapi aku tidak ingin, aku di sini maksudnya si Stern, tapi aku tidak ingin kau mengira dia jelek, tapi saya tidak ingin para pembaca mengira bahwa istrinya Havlar, Tine ini jelek. Kuharap kau akan menganggapnya cantik, begitu. Next. Aku punya kesempatan untuk menunjukkan seperti apa dia. Berapi-api penuh kemarahan terhadap apa yang disebutnya sebagai pengabaian kejeniusan ketika menyangkut maksnya atau ketika dipenuhi gagasan yang menyangkut kesejahteraan anaknya. Jadi si Madam Havlar ini disebutkan bahwa dia sangat berapi-api ketika sangat semangat gitu ya. Ketika berapi-api penuh kemarahan terhadap apa yang disebut sebagai pengabaian kejeniusan. Jadi kalau menyangkut otak, pemikiran, menyangkut kejeniusan, dia akan sangat marah besar kalau orang mengabaikannya. Ketika menyangkut suaminya, gitu. Kalau suaminya diejek tidak jenius atau dan sebagainya, dia akan marah besar. Atau ketika menyangkut gagasan kesejahteraan anaknya. Sudah sering dikatakan, kita lanjut. Sudah sering dikatakan bahwa wajah adalah cermin jiwa. Wajah adalah cermin jiwa. Sehingga wajah yang kaku tidak merefleksikan sesuatu pun. Karena tidak ada jiwa yang direfleksikan di sana. Nah, Madam Havlar berjiwa mulia. Dia seseorang dan seseorang pasti buta jika tidak menganggapnya sangat cantik ketika jiwa itu terbaca di wajahnya. Ini ilustrasi yang menarik tentang wajah, tentang cermin jiwa. Multatuli menuliskan, wajah adalah cermin jiwa. Wajah yang kaku tidak merefleksikan apa-apa, karena di sana tidak ada apa-apa. Nah, Madam Havlar berjiwa mulia, dan seseorang pasti buta jika tidak menganggapnya sangat cantik ketika jiwa itu terbaca di wajahnya. Itulah gambaran tentang istri Havlar. Bagaimana teman-teman? Sebentar saya lihat. Ini teman-teman Tine, tapi ini foto ya sudah tua gitu ya, sudah beranjak. Kelihatan. Nah, ini foto dari Tine atau Madam Havlar. Itu sudah agak tua, coba kita cari yang lebih muda. Nah, tentu saja bisa banyak ditemukan. Nah, itulah deskripsi tentang istri Havlar atau Tine, Everdeen Baroness Wijenbergen atau Tine, istri Havlar. Nah, ini juga ada foto. Sebenarnya nanti akan ada banyak foto tentang Tine karena termasuk yang sering dipoto. Yang banyak, bukan sering juga sih, tapi ya ditemukan beberapa foto Tine. Ini teman-teman, potret Tine yang diketahui paling tua. Ini potret tentang istri Havlar yang barusan disampaikan, yang dianggap paling tua, paling tua ya. Ini potret di
Tine. Nah, di beberapa buku juga disampaikan bagaimana Tine ini sangat tegar gitu ya menghadapi sifat Havlar. Nah, kita selanjutnya akan mengetahui bagaimana sebenarnya seperti apa deskripsi dari Havlar. Kita lanjut ya. Havlar adalah lelaki berusia 35 tahun. Jadi ketika tiba di Batavia, tiba di Rangkas Bitung 21 Januari 1856 maksud saya. Havlar berusia 35 tahun. Tubuhnya ramping 35 tahun, coba hitung. 1820 1856 ya 20 ke 56 30 ya 35 tahun. Karena belum ulang tahun, dia lahirnya 2 Maret 1820. Dia hadir di sini 21 Januari 1856. Ya usianya benar 35 tahun betul. Mau ulang tahun yang ke-36 karena 2 Maret dia ulang tahun. Havlar adalah lelaki berusia 35 tahun. Tubuhnya ramping dan gerak-geriknya cekatan. Havlar di sini ya adalah Multa tulis sendiri. Havlar adalah lelaki berusia sekitar 35 tahun. Tubuhnya ramping dan gerak-geriknya cekatan. Namun dengan perkecualian bibir atas yang sangat pendek dan ekspresif, serta bola matanya biru pucat, besarnya, yang seakan menerawang ketika dia sedang dalam keadaan tenang, walaupun memancarkan api ketika dia dipenuhi gagasan besar. Tidak ada sesuatu pun yang luar biasa dalam penampilannya. Rambut pirangnya melekat di sekeliling pelipis, dan jika kau melihatnya untuk pertama kali, aku yakin sekali kau tidak akan bisa menyimpulkan bahwa orang yang berada di hadapanmu itu memiliki kualitas langka sehubungan dengan isi kepala dan hatinya. Begitu teman-teman, ini deskripsi singkat tentang fisik. Rambutnya pirang, bola matanya biru, pucat, besar, tubuhnya ramping, gerak-geriknya cekatan, usia 35 tahun, kira-kira. 36 kurang 1 bulan, bahkan kurang beberapa hari, 21 Januari, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 10 hari, itu 2 Maret, kurang 12 hari dia mau ulang tahun, yang ke-36 dia datang di Rangkas Bitung. Tubuhnya ramping, gerak-geriknya cekatan, bibir atas yang sangat pendek dan ekspresif, bola matanya besar, warna biru, tidak ada yang istimewa dari penampilannya, rambutnya pirang, kemudian di sekeliling pelipisnya juga ada rambutnya. Ya, jika berhadapan langsung pertama kali bertemu tidak akan ditemukan, tidak akan menyangka bahwa isi kepala dan hatinya memiliki kualitas yang luar biasa. Lanjut ya. Dia penuh kontradiksi, setajam silet, berhati lembut. Berhati selembut anak perempuan, katanya. Apa yang setajam silet? Apakah ucapannya atau tatapannya? Berhati selembut anak perempuan, dan selalu menjadi yang pertama merasakan luka akibat kata-kata pahitnya sendiri. Dan dia lebih menderita daripada mereka yang dilukainya. Dia cepat mengerti, langsung memahami masalah-masalah yang paling rumit. Gemar menghibur diri dengan
mencari pemecahan atas pertanyaan-pertanyaan sulit, dan bersedia mencurahkan seluruh jerih payah, pikiran, dan tenaganya untuk itu. Ini menjelaskan bagaimana hatinya. Jadi setajam silet, hatinya lembut, seperti anak perempuan. Dia selalu menjadi yang pertama merasakan luka akibat kata-kata pahitnya sendiri. Dia lebih menderita daripada mereka yang dilukainya. Dia cepat mengerti, langsung memahami masalah-masalah yang rumit, gemar menghibur diri dengan mencari pemecahan atas pertanyaan-pertanyaan sulit, dan bersedia mencurahkan seluruh jerih payah, pikiran, dan tenaganya untuk masalah-masalah itu. Inilah deskripsi tentang hatinya Havelaar. Namun, kita lanjutkan. Kita sedang berada di sini nih. Hendra, tolong di kursornya di ini, di kata namun di sini nih. Di atas. Di sini. Terus geser ke atas. Nah, bawah, 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 bawah. Namun, terus ke bawah. Terus sedikit. Nah, kita sedang berada di sini, teman-teman. Jika ada yang ketinggalan ini, kalimat yang mana? Namun dia di sini maksudnya Havelaar, dia seringkali tidak memahami hal paling sederhana yang bisa dijelaskan oleh seorang anak kecil kepadanya. Kadang kayak gitu. Jadi ya ini kekurangannya. Penuh kecintaan terhadap kebenaran dan keadilan. Seringkali mengabaikan kewajiban-kewajiban paling sederhana dan paling dekat untuk memperbaiki ketidakadilan yang lebih tinggi. Lebih jauh atau lebih dalam, dan yang mungkin lebih memikat karena upaya perjuangannya yang lebih besar. Coba pelan-pelan kita jelaskan. Seringkali mengabaikan kewajiban-kewajiban paling sederhana dan paling dekat untuk memperbaiki ketidakadilan yang lebih tinggi, lebih jauh, atau lebih dalam, dan yang mungkin lebih memikat karena upaya perjuangannya yang lebih besar. Oh, dia orientasinya selalu ke hal-hal yang besar gitu maksudnya. Kadang mengabaikan hal-hal yang perintilan, yang kecil-kecil. Ini masih karena ada kata namun tadi. Seringkali mengabaikan hal-hal paling sederhana, kesehatan, mungkin perhatian terhadap keluarga, atau hal lain yang maksudnya yang mungkin sepele untuk memperbaiki ketidakadilan yang lebih besar. Dia kesatria dan pemberani, tapi seperti Don Quixote, dia mengilustrasikan dirinya sendiri seperti Don Quixote. Don Quixote itu tokoh, ini ada tokoh roman karya sastrawan besar Spanyol Cervantes. Don Quixote adalah tokoh idealis yang disebutkan tokoh idealis namun tidak mau tahu mengenai kenyataan-kenyataan keras yang ada di sekelilingnya, sehingga tindakan-tindakan yang dilakukannya menggelikan sekaligus menyedihkan. Contohnya ketika dia menyerbu kincir-kincir angin yang disangkanya raksasa. Dan ketika dia menyerang sekawanan kambing yang dikiranya sekelompok tentara musuh. Jadi agak konyol seperti Don Quixote. Dia kesatria dan pemberani, tapi seperti Don Quixote, dia seringkali menyia-nyiakan keberaniannya untuk melawan kincir angin. Dia terbakar ambisi yang tak kunjung terpuaskan, yang membuatnya memandang semua penghormatan biasa dalam kehidupan sosial sebagai kesia-siaan. Tetapi menganggap kebahagiaan terbesarnya adalah kehidupan rumah tangga yang tenang. Terus? Baik. Yup. Aku potong sebentar ya. Ya, silakan. Yang Don Quixote ini di sini ditulis Ein Zweiter Don Quixote. Jadi
digambarkan Machiavelli itu sebagai Don Quixote kedua. Apa di situ Don ada Quixote tulisan kedua. Iya, ada tulisan kedua. Kalau dalam bahasa Jermannya ya. Di situ ada nggak? Nggak ada ya kayaknya. Nggak ada. Coba kita lihat Oh. terjemahan Pak Yasin ya. Ini Pak Yasin kayaknya agak agak saklek dia, sesuai dengan jalur lama. Sesuai dengan teks kadang. Gambaran saya berikan tentang Havlar sangat tidak sempurna. Sebentar. Bejana dan penuh pertentangan. Havlar ada orang yang tidak disebutkan di sini. Bahkan Pak Yasin yang menarik menulis Don Quixote dengan bahasa Indonesia lengkap. Don Quixote, K-I-S-O-T gitu. Oke. Kalau gitu lanjut aja. Seringkali keberaniannya habis terbentur sia-sia pada kincir angin. Yang menarik Pak Yasin menerjemahkannya Don Quixote tidak dari teks aslinya. Q-U-I-X-O-T-E, tapi Quixote biasa, Don Quixote. Gitu. K-I-S-O-T. Ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Dia terbakar ambisi sendiri. Oke. Next sebentar, Ndra, tutup balik dari. Oke. Tetapi menganggap kebahagiaan terbesarnya adalah kehidupan rumah tangga yang tenang. Lanjut. Dia seorang penyair. Oh, jadi tadi sudah sampai titik teman-teman menganggap kehidupan terbesarnya adalah rumah tangga yang tenang. Oh iya, terjemahan Pak Yasin begini. Ia berkobar-kobar inginkan kemegahan yang tak jenuh-jenuhnya, yang membuat ia memandang remeh segala penghormatan biasa dalam masyarakat. Namun demikian ia menganggap kebahagiaan yang paling besar ialah hidup tenang di rumah bersama keluarga. Tidak diperhatikan oleh siapa-siapa. Oh, jadi terjemahan Pak Yasin begitu. Kebahagiaan paling besar ialah hidup tenang di rumah bersama keluarga, tidak diperhatikan siapa-siapa. Sementara tadi terjemahan Mbak Ingrid disebutkan bahwa kebahagiaan terbesarnya adalah kehidupan rumah tangga yang tenang. Ini lebih simpel, sementara Pak Yasin dijelaskan lagi, tidak diperhatikan siapa-siapa. Ya. Baik. Ini penjelasan berikutnya. Dia seorang penyair dalam pengertian tertinggi kata itu. Jadi dia seorang penyair dalam pengertian tertinggi kata itu. Dia seorang maha penyair, mungkin maksudnya begitu. Jadi dia seorang penyair dalam arti yang paling tinggi dari kata penyair itu sendiri. Ketika melihat percik api, dia memimpikan sistem tata surya yang dipenuhinya dengan makhluk-makhluk ciptaannya sendiri. Dan merasa seakan dirinya adalah penguasa dunia yang digerakkannya itu. Akan tetapi dia langsung bisa bercakap-cakap mengenai harga beras, aturan-aturan tata bahasa, atau kelebihan ekonomi sistem inkubasi buatan Mesir. Tidak ada ilmu pengetahuan yang benar-benar asing baginya. Dia menebak secara naluriah apa yang tidak diketahuinya. Dia memiliki talenta tertinggi dalam menggunakan sedikit pengetahuan yang dimilikinya. Semua orang tahu sedikit, dan dia, walaupun tahu lebih banyak daripada beberapa orang lainnya, bukanlah perkecualian dari peraturan ini. Saya ulangi, tanda dalam kurungnya saya lewati. Dan memiliki talenta tertinggi dalam menggunakan sedikit pengetahuan yang dimilikinya dengan cara yang bisa melipat gandakan kadar pengetahuannya.
Jadi dia kadang tahu sedikit hal, tapi dengan sedikit pengetahuan itu dia tahu cara melipat gandakan kadar pengetahuannya. Bukan melipat gandakan isinya, tapi kadarnya. Maksudnya begini, dia seorang pemikir begitu. Meskipun ada sedikit hal yang dia tahu, tapi dia banyak memikirkan, mikirnya banyak. Dia tepat waktu dan teratur. Ini lebih ke deskripsi sifat. Juga sangat penyabar, tapi ini justru karena tepat waktu, keteraturan, dan kesabaran sangatlah sulit baginya. Tapi ini justru karena tepat waktu, keteraturan, dan kesabaran sangatlah sulit baginya. Kenapa ada kayak apa kontradiksi begitu terjemahannya ya? Sebentar, saya lihat terjemahan Pak Yasin. Tidak ada ilmu pengetahuan yang asing baginya. Ia rasa-rasakan apa yang tidak diketahuinya, dan ia mempunyai kepandaian untuk mempergunakan yang sedikit yang diketahuinya dengan cara melipat gandakan kadar pengetahuannya. Semua orang memang tidak banyak tahu, dan dia pun tidak terkecuali, tapi ia lebih banyak tahu dari beberapa orang lain. Oh, jadi iya. Semua orang memang tidak banyak tahu, tapi dia pun tidak terkecuali. Jadi dia tidak banyak tahu, tapi ia lebih banyak tahu dari beberapa orang lain. Ia cermat dan teratur. Di sini tepat waktu dan teratur. Ditambah pula sangat sabar, tapi justru karena kecermatan, keteraturan, dan kesabaran sukar baginya. Oh, ada penjelasan bukan titik kalau di sini. ada koma. Karena jiwanya agak liar. Coba kita lihat di sini. Dan kesabaran sangat sulit baginya, titik. Pikirannya agak liar, lambat, dan berhati-hati dalam menilai masalah. Oh, ini justru ini kalimat baru. Makanya agak canggung terjemahannya. Ia cermat dan teratur, ditambah pula sangat sabar. Tapi justru karena kecermatan, keteraturan, dan kesabaran sukar baginya, karena jiwanya agak liar. Gitu. Dia tepat waktu dan teratur, juga sangat penyabar. Tapi ini justru karena tepat waktu, keteraturan, dan kesabaran sangatlah sulit baginya. Pikirannya agak liar, lambat, dan berhati-hati dalam menilai masalah, walaupun tampaknya bukan ini kasusnya. Bagi mereka yang pernah mendengarnya meraih kesimpulan secepat kilat. Gagasan-gagasannya begitu liar untuk dianggap bisa bertahan lama, tapi dia seringkali membuktikan yang sebaliknya. Semua kekaguman dan keluhuran memikatnya, tapi dia juga sama sederhana dan naifnya seperti seorang anak. Dia jujur, terutama ketika kejujuran itu berubah menjadi kedermawanan dan akan membiarkan utang beratus-ratus tak terbayar karena dia telah mendermakan beribu-ribu. Dia jenaka dan menyenangkan ketika merasa kejenakaannya dipahami. Jika tidak, dia akan pendiam dan menjemukan. Dia ramah terhadap teman-temannya, pembela orang yang menderita, peka terhadap cinta dan persahabatan, selalu menepati janji, mengalah dalam hal-hal kecil, tapi seteguh karang ketika dia merasa patut untuk bersusah payah menunjukkan wataknya. Rendah hati dan murah hati terhadap mereka yang mengakui keunggulan intelektualnya, tapi menjengkelkan bagi mereka yang ingin menentangnya. Ini sangat mudah dipahami teman-teman ya. Maksudnya sangat jelas bagaimana deskripsi ini mungkin terlalu sempurna, terlalu istimewa, tapi inilah kemampuan bagaimana Havelaar melalui Stern menjelaskan sifatnya sendiri, sifat si Havelaar itu sendiri. Harga dirinya yang tinggi menjadikannya orang yang jujur, tapi terkadang dia pendiam ketika merasa khawatir keterus terangannya salah dipahami sebagai ketidaktahuan. Peka terhadap kebahagiaan jasmani maupun ruhani, pemalu dan tidak pasif berbicara ketika merasa tidak dipahami,
tapi pasih ketika merasa bahwa kata-katanya bagai jatuh di tanah subur, lamban ketika tidak didesak oleh dorongan yang berasal dari jiwanya sendiri, tapi giat dan bersemangat ketika dorongan itu muncul. Inilah penjelasannya. Jadi banyak hal yang bisa kita tarik dari sosok Havelaar. Yang pertama, hanya 3 sebenarnya. Yang pertama, dia peka jika melihat ketidakadilan. Karena di sini ada kata peka terhadap cinta dan persahabatan. Sifat yang keduanya itu, dia tahu apa yang harus dia lakukan ketika ketidakadilan itu terjadi. Ini menjelaskan bagaimana dia membela orang yang menderita. Pembela orang yang menderita. Dan yang ketiga, belum dijelaskan, tapi sedang kita baca. Dia pandai menulis. Baik, saya ulangi ya. Saya ulangi dari harga dirinya yang tinggi. Atau kita baca bareng-bareng yuk. Nah, sampai di sana aja. Silakan kalau mau dibuka ya mic-nya. Kita baca bareng-bareng ya. Harga dirinya yang tinggi menjadikannya orang yang jujur. Tapi terkadang dia pendiam ketika merasa khawatir. Keterus terangannya salah dipahami sebagai ketidaktahuan. Itu memang begitu ya, B? Apa namanya, fontnya bergandeng-gandeng atau memang? Enggak, itu korupsi ya. Karena korup aja, karena di teksnya tidak seperti, di bukunya tidak seperti itu. Oke. Kita lanjut ya. Peka terhadap kebahagiaan jasmani maupun ruhani. Pemalu dan tidak fasih berbicara ketika merasa tidak dipahami, tapi fasih ketika merasa bahwa kata-katanya bagai jatuh di tanah subur. Lamban ketika tidak didesak oleh dorongan yang berasal dari jiwanya sendiri, tapi giat dan bersemangat ketika dorongan itu muncul. Saya baca terjemahan Pak Yasin. Seperti apa Pak Yasin menjelaskannya? Ia rendah hati dari kata cinta. Ia peka terhadap cinta dan kesetiaan, selalu menepati janji yang sudah diberikan. Lemah dalam hal-hal yang kecil, tapi tetap hati sampai keras kepala. Di mana ia menganggap perlu menunjukkan watak. Ia rendah hati dan rela bagi siapa yang mengakui kelebihan budinya, tapi rewel bagi orang yang melawannya. Ia terus terang karena harga diri, dan sekali-sekali pendiam di mana ia khawatir bahwa orang mengira kejujurannya adalah ketololan. Ia pun peka terhadap kenikmatan panca indera maupun kenikmatan batin. Ia malu-malu dan tidak bisa bicara di mana ia mengira orang tidak mengerti dirinya. Tapi lancar bicara di mana ia merasa bahwa kata-katanya jatuh di tanah yang subur. Ia lamban jika tidak didesak oleh rangsangan jiwanya sendiri, tapi rajin, bersemangat jika ada rangsangan demikian. Enak sih, menurut saya terjemahan Pak Yasin memang sangat nyastra dibanding yang ini, Mbak Ingrid. Tapi Mbak Ingrid bagaimanapun juga pegangannya yang Mbak Yasin. Pak Yasin, makanya kata-kata jatuh di tanah yang subur ini luar biasa. Jadi, pantas Pram mengatakan bahwa Max Havelaar adalah novel yang menggunakan kata-kata yang sangat jelas, kata-kata yang tidak bersayap. Sedikit lagi, Hendra, kita lanjutkan teman-teman. Selain itu dia ramah, sopan, next. Dalam bersikap dan perilakunya tidak bercela. Itulah sedikit gambaran mengenai karakter Havelaar. Kukatakan sedikit karena jika semua definisi sangatlah sulit untuk dijabarkan, inilah terutama kasusnya ketika menjelaskan seseorang yang jauh berbeda
dari tipe manusia biasa. Sampai di sini dulu teman-teman penjelasan tentang bagaimana Madam Havelaar, kemudian Presiden Banten, Bres van Kempen dijelaskan di pertengahan bab 6 dari novel Max Havelaar ini. Sebentar saya ingin menyampaikan bahwa bagaimanapun ada kalimat yang terlalu berlebihan sepertinya yang ditulis oleh Stern sendiri mengenai Havelaar yang disebutkan melebihi dari manusia biasa, lebih dari sekedar manusia biasa. Kalau Pak Yasin melukiskannya seseorang yang menyimpang sekali dari bentuk dasar sehari-hari. Menyimpang dari bentuk dasar sehari-hari. Jadi dari kebiasaan manusia pada umumnya. Makanya sampai hari ini 201 tahun hidupnya Multatuli masih kita baca karyanya. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, selamat sore. Ya, terima kasih untuk Pak Ubay sudah membacakan Max Havelaar di bab ke-6, khususnya pembahasan mengenai siapakah itu Max Havelaar. Mungkin bagi teman-teman yang ingin menanggapi atau saran, silakan boleh didiskusikan di sini. Atau Mas Sigit ada tambahan atau yang lain? Ada, dari saya ya. Tadi dulu. Ube yang itu apa namanya? Setajam seperti pisau. Di tempatku pisau, di tempatmu silet ya. Silet. Itu keduanya Habib Hasyim juga silet ya. Tapi saya pikir silet cocok juga, tapi di sini ini pisau gitu. Tajam pisau. Kayaknya kalau di Indonesia tuh pisau-pisau rata-rata nggak tajam ya untuk masak, Iya. untuk potong. Kalau silet memang tajam untuk nyukur kan, gitu. Mungkin barangkali. Tapi Pak Yasin bukan pisau atau silet. Apa tuh? Tajam seperti taji. Oh, taji itu untuk sambung ayam ya. Wow, itu memang tajam juga itu. Aku tahu di Bali seperti tajam. Karena taji ayam itu saya pernah punya, aku pernah dikasih orang atau beli ya. Itu di dua sisinya itu memang tajam. Itu tidak hanya runcing tapi tajam. Oke, terus yang lain Ube, tadi yang anak yang berusia 3 tahun itu hanya di anak kecil 3 tahun itu di sini ada tulisan blonde, jadi ada berambut pirang gitu laki-laki. Mungkin nggak ditulis kayak aku tadi nggak dengar ada pirangnya itu. Ada rambut pirangnya. Oh, yang anak kecil itu dan disebutkan. Yang pirang kan yang Max Havelaar kan? Betul. Ya, bukan, tapi sebelumnya ada deskripsi yang anak 3 tahun tadi. Usia 3 tahun. Ah, itu nggak ada pirangnya yang itu. Memang ada yang kamu pirang itu yang Max Havelaar ya. Betul. Oke. Kalau komentarku begini Ube ya. Ya betul, memang si apa namanya ini Multatuli kan menggambarkan dirinya sendiri ya dengan tokoh Max Havelaar kan, tapi lewat Stern gitu. Jadi dia pakai orang ketiga bercerita tentang tokoh Max Havelaar itu. Tetapi memang menariknya bagi saya ya, dia mengamati gestur itu ya, residen itu ya. Gestur tokoh lokal itu diamati cara gagap. Itu kan ngomongnya kan gagap ya, agak sedikit salah mistang gitu kan. Bukan orang lokal, residen Banten itu ya pejabat pemerintah kolonial. Oh, kolonial ya. Oke. Jadi gesturnya itu ya yang menarik dideskripsikan dengan sangat secara detail gitu. Betul. Satu itu, kedua tentang Tina itu ya Ube ya.
tadi kamu kan hanya menunjukkan fotonya ya. Saya sarankan kalau UB bisa, tidak hanya dari Dengklok UB, kamu buat YouTube ya, YouTube yang cerita tentang Tina misalnya. Jadi itu mendukung. Saya barusan mengunggah YouTube tentang anaknya Milena, pacarnya Kafka, gitu loh. Jadi Milena itu punya Kafka itu punya pacar Milena dan Milena punya anak namanya Yonca namanya ya, panggilannya Yonca. Tapi bukan anaknya Kafka ya. Nah itu telah tak baca, tak unggah di YouTube singkat itu. Jadi kamu tidak hanya foto, tapi juga ada deskripsi seperti apa Tina sebetulnya. Tina itu kan true story kan, istri Betul. yang sebenarnya, ya enggak? Betul. Oke, itu aja dari saya. Makasih. Mungkin ada teman-teman yang lain untuk menanggapi. Boleh? Ya, Mas Suban silahkan. Mas Ubay, sama dengan Mas Sigit tadi, tentang apa gesturnya Residen. Waktu novel ini ditulis, Residen itu belum gila kan ya? Belum. Oke. Dia gilanya tahun berapa itu? Meninggal itu? Meninggal 4 Februari 1865. Oke, nggak jauh-jauh lah ya dari 10, novel ini ya. 56 bertemu Multatuli. Kemudian 1865 dia meninggal di rumah sakit orang gila di Utrecht. Ya, itu maksudku. Jadi begitu apa ya jelinya Multatuli ini kan, dia walaupun dia tidak menyebut seolah-olah itu gelagat atau simptom orang menjadi gila gitu ya, aku nggak tahu juga, mungkin kalau orang psikologi mungkin tahu ya, oh kalau gerak-gerik kayak gini ada potensi nih kayak gitu kan. Maksudku ya itu dia sebegitu jelinya sehingga dia melihat ada keanehan perilaku pada orang ini, kira-kira gitu kan, karena di deskripsi lain kan dia sangat rinci dan ya itu sih. Kemudian yang kedua, yang bagian awal pembuka tadi, pembacaan tadi, bisa nggak dibaca lagi? Yang kemudian Mas Ubay komentari itu banalitas. Oh iya, dibaca aja ya, atau mau di ini? Ini sebenarnya lebih menjelaskan bagaimana kita bisa keluar dari kebiasaan-kebiasaan sehari-hari. Oke. Hanya ada beberapa keadaan di dunia. Nah ini. Hanya ada beberapa keadaan di dunia materi ini yang tidak memberi kesempatan kepada seorang pemikir untuk melakukan pengamatan secara cerdas. Sehingga aku seringkali bertanya kepada diriku sendiri, apakah banyaknya kesalahan yang sudah kita anggap lumrah? Banyaknya ketidakadilan yang kita pikir benar berasal dari fakta bahwa kita telah kelamaan duduk dengan teman yang sama di dalam kereta pelancong yang sama. Oke, itu menarik loh menurutku. Karena tadi ada juga yang ingin kukonfirmasi Mas Ubay yang berkomentar dengan contoh-contoh letter ya, atau huruf-huruf I love apa di kota-kota gitu ya. Aku nggak tahu kenapa Mas Ubay menjadikan itu sebagai contoh. Tapi aku jadi kepikiran dengan contoh itu. Maksudnya kalau ditarik ke situasi sekarang kan, ketika orang mengeluh tidak punya lagi waktu untuk refleksi, berita datang bertubi-tubi, kita tidak tahu mana lagi yang benar mana yang salah gitu kan, kira-kira gitu nggak menurut Mas Ubay? Iya. Di era internet gini gitu Saya kan. pikir dengan banyaknya informasi, iya, dengan berjibunnya informasi, dengan cepatnya perubahan informasi, dengan gerak teknologi yang serba cepat, kita diserang dari berbagai sisi oleh berbagai informasi yang tidak dapat kita saring. Itu membuat kita menjadi kebingungan, menjadi banal, menjadi terbiasa. Itu ya biasa, misalnya ada KPK dan sebagainya, kita menjadi tidak aware. Dan contoh makanya saya pikir di tengah modernitas yang ketika kalimat terakhir dia memberi contoh ketika kita hanya duduk dengan orang yang di dalam kereta gitu ya, itu kan kira-kira kayak echo chamber kan kalau di
situasi internet sekarang gitu kan. Ketika ya kita taunya opini itu ya dari lingkar-lingkar teman kita di media sosial gitu. Dan yang lain kita tidak tahu versi Betul. yang lain gitu. Nah, itu menurutku itu mempertegas, tapi pertanyaannya gitu atau konteksnya adalah apakah di era segitu ketika 1850-an aku yakin Eropa mesin cetak sudah sangat bejibun ya. Kita aja yang belum kan. Kalau di sana mungkin sudah ada hoax gitu kan. Mungkin ada sudah muncul Jadi kalau di keberaksaraan cetak itu kan ketika mesin cetak itu sudah memproduksi banyak buku, itu muncul satu keluhan yang sebenarnya sampai sekarang diulang-ulang kan, begitu banyak buku, begitu sedikit waktu untuk membaca, ya kan? Itu kan pernyataan yang muncul ketika mesin cetak itu hadir kan. Jadi saat itu ternyata dia juga ngalami gitu. Dan ya itu sih menarik. Betul. Ya. Kalau yang saya lihat ada usaha dari Havelaar sendiri lewat Stern. Buka lagi coba Hendra ininya kalimatnya. Ada usaha sebagai bagian dari keluar dari banalitas itu, dari perspektif yang itu saja, dengan paragraf berikutnya, Mas. Kalimat-kalimat berikutnya. Oke. Coba Hendra buka ya. Nah, di baris di kalimat terakhir ada saran. Ada saran, kurasa baik sekali, boleh di bold Hendra di sini, kurasa di bawah. Nah, ke atas sedikit. Terus ke atas, kurasa. Kurasa baik sekali untuk kurasa baik sekali untuk sesekali bertukar kereta, kursi, dan teman seperjalanan. Nah, itu. Kurasa baik sekali untuk sesekali bertukar kursi, kereta, dan teman seperjalanan, sehingga kau bisa memiringkan leher ke arah lain. Terkadang bisa menggerakkan lutut, dan mungkin di dekatmu ada perempuan muda, bersepatu dansa, atau bocah laki-laki kecil yang kakinya tidak menyentuh lantai kereta. Maka kau punya peluang lebih baik untuk melihat-lihat dan berjalan lurus. Begitu tanah padat berada di bawah kakimu. Ini mengingatkan saya juga ada parafrase yang menyebutkan jika pintu satu tertutup, pintu yang lain akan terbuka. Tapi terkadang kita tidak melihatnya. Atau di dunia TikTok hari ini ada istilah begini. Tidak ada sibuk. Yang ada adalah apakah dia memperhatikan kamu atau tidak. Apakah kamu menjadi fokus perhatian dia atau tidak. Jadi tidak ada kata sibuk. Ya, setuju. Ya. Begitu, Mas. Oke. Ya. Tapi menarik, ilustrasinya seperti ini. Ilustrasinya mereka turun dari Serang melalui Pandeglang ke Lebak, naik kereta. Kemudian diilustrasikan di halaman-halaman berikutnya, di awal kita membaca bagaimana banyak kesalahan kita yang kita anggap lumrah. Banyaknya ketidakadilan yang kita pikir benar. Banyaknya kesalahan yang sudah kita anggap lumrah. Itu menjadi pukulan telak. Dan tapi bagaimanapun juga Multatuli, Havelaar memberikan solusi. Sesekali tapi ya, jangan sering-sering ya. Kurasa baik sekali untuk sesekali bertukar kereta, kursi, dan teman seperjalanan sehingga kau bisa memiringkan leher ke arah lain. Ya itu perspektif berbeda. Saya di antara coba mendengarkan supaya sudut pandangnya juga berbeda. Ya. Ya, demikian Mas. Oke. Saya bacain tentang Bres van Kempen ya, singkat aja ya. Karl Peter Bres van Kempen lahir di Amsterdam 1815. Tahun 1835 ia menjadi komis pada residen Batavia. Tahun 1846 sekretaris residen Batavia. Tahun 1847 asisten residen Madura. Dan salah seorang dari orang yang pertama kali masuk ke pedalaman pulau itu.
Tahun 1851 ia menjadi residen Manado. Tahun 1854 residen Riau. 1855 residen Banten. 1857 sampai 1863 residen Yogyakarta. Ia meninggal, ia menjadi gila, dan tanggal 4 Februari 1865 meninggal di rumah sakit orang gila di Utrecht. Demikian penjelasan tentang residen Banten di zaman Multatuli atau gubernur Banten dari zaman Multatuli, Bres van Kempen, si lidah yang bergetah. Terima kasih. Ya, lidah yang bergetah. Mungkin itu saja ya teman-teman reading group kita hari ini, dan kita akan melanjutkannya minggu depan seperti biasa di hari Kamis jam 3:30. Masih di bab ke-6. Ya, terima kasih sudah bergabung dan selamat datang juga buat Nanda dan Riko yang telah bergabung. Dibuka dulu, boleh kita foto dibuka bareng. ininya, kameranya untuk sesi foto. Terima kasih Nanda, Pingga, Makin Nara, banyak aja nih Lisa. hari ini ya. Lumayan, bagus. Terima kasih. Tumben. Kita foto ya. Siap. 3, 2, 1. Sekali lagi. Boleh dibuka, Mas Subhan. 1, 2, 3. Terima kasih Mira Maryam, meskipun baru bergabung. Terima kasih. Oke, sampai jumpa lagi. Ya, sampai jumpa teman-teman minggu depan. Selamat sore. Nara, terima kasih. Rizko. Ondra, tadi ada pertanyaan.